Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel Dapur Priska. Di video kali ini, saya akan berbagi resep kue sederhana dari bahan tepung terigu yang hasilnya lembut, mengembang sempurna, dan tentunya cocok banget untuk camilan keluarga atau ide jualan. Saya cobain dulu ya. Teksturnya lembut banget. Bisa dilihat kan berserat? Bismillah. Enak, lembut, manis, gurih jadi satu. Mantul banget rasanya. Yuk, langsung aja simak dan tonton semua videonya dan step-stepnya dari awal sampai selesai ya. Step yang pertama, saya siapkan mangkok. Kita masukkan tepung terigu 220 gram, gula pasir 5 sendok makan, sejumput garam, setengah sendok makan ragi instan, dan seperempat sendok teh vanili. Kemudian, aduk-aduk bahan kering hingga tercampur merata. Selanjutnya, kita masukkan santan 2 gelas, sambil diaduk-aduk terus sampai tercampur rata. Dan tidak ada lagi tepung yang bergerindil. Setelah semua bahan tercampur rata dan tepungnya udah larut dan halus, saya pecahkan 1 butir telur. Dan aduk-aduk lagi hingga semua bahan tercampur merata. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan klik like, komen, dan subscribe ya. Serta aktifkan tombol lonceng agar bisa mengikuti resep-resep terbaru dari channel ini selanjutnya. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, ini udah tercampur rata semua bahan dan tidak ada lagi tepung yang bergerindil lagi. Teksturnya udah halus. Kemudian tutup rapat, diamkan selama 2 jam. Proses ini, fermentasi ini sangat penting untuk menghasilkan tekstur kue yang lembut dan ringan. Nah, ini udah berjalan 2 jam, kita buka tutupnya. Terlihat adonan mengembang sempurna. Kemudian kita aduk-aduk bentar agar angin yang terjebak di dalam adonan bisa keluar. Selanjutnya, saya siapkan mangkok lagi, kita bagi adonan menjadi 2 bagian. Untuk mangkok pertama, saya beri 2 tetes warna merah arbei, lalu aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk adonan kedua, saya beri warna hijau dan diaduk-aduk juga sampai tercampur rata. Untuk warna disesuaikan aja dengan selera ya teman-teman. Berikutnya, saya siapkan wajan dengan api kecil aja. Tunggu sampai wajan panas. Beri sedikit mentega atau margarin boleh juga. Kemudian kita aduk-aduk terlebih dahulu adonan dalam mangkok agar tidak ada tepung yang mengendap di dasar mangkoknya. Tuang adonan 1 sendok sayur seperti di video ya. Selanjutnya, tutup agar matangnya lebih cepat dan merata pada kuenya. Biarkan adonan membentuk adonan secara alami. Kemudian kita buka tutupnya. Nah, ini udah terlihat matang. Lalu angkat dari watas wajannya. Dan letakkan pada cooling rack. Kita lanjutkan sampai selesai ya mencetaknya. Selanjutnya, saya gunakan cetakan pastel untuk menghasilkan bentuk yang unik dan berbeda. Beri sedikit meses coklat atau selai, lalu cetak. Sebagian lagi saya biarkan kuenya utuh bulat seperti pancake mini. Olesi sedikit mentega. Kemudian beri meses coklatnya. Boleh aja diganti dengan selai untuk isiannya. Jadi sebagian kue kita cetak dan sebagian lagi saya biarkan bulat utuh seperti pancake mini. Silahkan teman-teman pilih sesuai selera aja. Nah, ini untuk kue yang warna hijau juga sama. Dicetak menggunakan cetakan pastel dan diberi isian meses. Dan sebagian lagi saya biarkan bulat utuh serupa dengan kue yang warna merah. Ini udah habis semua adonannya. Untuk hasil akhir menghasilkan 24-34 piece dalam satu resep. Tapi di video udah berkurang banyak teman-teman. Karena si bocil bolak-balik comot kuenya. Kemudian saya pindahkan ke piring dan siap disajikan. Nah, inilah hasil akhirnya. Kue yang lembut, wangi,
dan sangat menggoda, ingin segera makan. Cukup dari bahan tepung terigu aja dan ditambahkan bahan sederhana, udah jadi kue yang selalu jadi rebutan anak-anak dan suami. Sebelum disajikan aja, mereka udah bolak-balik deh memakannya. Jadi jika aku buat kue satu ini, belum hitungan jam, udah ludes disajikan. Apalagi menyajikannya selagi hangat bersama teman dan keluarga. Atau jika kalian berminat, boleh juga dijadikan ide jualan. Bisa dikemas di mika plastik, dan untuk harga disesuaikan aja dengan masing-masing daerah kalian. Dari bahan sederhana dan terjangkau, namun hasilnya cukup menguntungkan. Demikian yang saya bagikan hari ini, semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Terima kasih yang udah menyimak dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di resep-resep terbaru dari channel ini selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum.